marketing tekniknya banyak ya Jis ya. Salah satunya adalah mengendorse tuh. Tapi ya namanya juga di lapangan kadang ada hal-hal di luar teori gitu. Iya. Teori endorse misalkan bakal laku, tapi ternyata di lapangannya enggak nih. Iya. Nah ini gimana Jis? Kesalahannya adalah ketika kita ngendorse itu, kita kok jadi bergantung pada selebgramnya atau tiktokernya gitu. Oke, bergantung pada. Iya, jadi seolah-olah penjualan datangnya dari dia gitu. Padahal kan orang ini cuman nge-share konten yang dibuat gitu. Ya, dia hanya jadi salah satu, harusnya gitu ya. Iya. Salah satu sumber yang datang, bukan jadi total sumber yang datang konsumen semuanya dari dia gitu ya. Benar. Karena kan si artis yang kita endorse ini dia nggak tahu bisnis gitu. Dia nggak tahu bisnis, dia nggak tahu produknya, nggak tahu apalah gitu, nggak tahu bisnis kita. Tiba-tiba kita kok menggantungkan penjualan kita ke dia gitu. Iya. Kan jadi aneh gitu. Ya, seolah kita tuh sumber utamanya ketika dia membaik-baikan ataupun mengiklankan produk kita, pasti semua followersnya bahkan beli dari ke kita gitu ya. Nah, kita pikir gitu, benar. Seolah-olah followers dia akan langsung beli gitu. Padahal enggak gitu caranya. Okay. Nah, ada beberapa tahapan nih kalau mau endorse orang gitu. Oke, berarti endorse juga masih belum tentu laku. Iya, belum tentu laku. Karena ya itu tadi kan orang ini di luar bisnis kita lah. Tiba-tiba kita kok menggantungkan penjualan kita ke dia gitu kan, aneh gitu. Ya, kalau udah punya cara berpikir seperti itu berarti udah salah nih ya. Udah salah. Tetap yang menentukan strategi penjualan ini si pebisnisnya gitu. Nah, buat teman-teman yang mau endorse itu ada tahapannya. Oke, tahapannya apa aja nih Jis? Ya, yang pertama itu kita targetnya apa nih gitu. Oke, target ya. Targetnya apa? Karena kita nggak bisa tiba-tiba pengen omsetnya naik 10 kali lipat misalnya. Itu targetnya yang kalau menurut saya sih itu kurang masuk akal ya. Oke. Ya, karena si target itu sendiri harus realistis lah ya. Jadi target itu nggak cuma soal uang ya, tapi ada misalkan awareness atau orang-orang jadi kenal brand kita atau enggak gitu. Terus ada yang nama penjualan juga, bisa juga ke omset ngaruh gitu. Atau misalkan kita targetnya menambah followers, menambah followers sosmed kita gitu. Nah itu kita harus tentuin dulu apa nih gitu. Oke. Jadi kadang kalau saya juga gitu ya, ada ngefollow akun selebgram, artis gitu, ketika mereka itu di endorse sama brand gitu ya. Itu saya belum tentu juga ingat sama brandnya. Iya. Jadi kadang kalau memang sesuai dengan target pasar, ibaratnya sesuai dengan apa yang saya butuhkan, baru tuh saya ingat. Benar. Kayak misalkan saya nggak punya sepatu nih ya. Ya. Dulu tuh kan brand sepatu banyak ya. Ya. Salah satunya yang saya ingat itu ada Aero Street, sempat iklan di beberapa platform gitu. Benar. Kan. Kemudian ada GeoF Max tuh. Ya, itu Max ya. Yang lainnya saya agak lupa tuh. Ya, memang jadi si influencer pun atau selebgram pun ya tidak langsung efektif gitu. Tidak seefektif itu sebenarnya gitu. Iya. Apalagi tadi misalkan targetnya terlalu terlalu ambisius gitu. Biasanya untuk endorse di awal-awal, endorse juga sebenarnya nggak cukup sekali sebenarnya. Iya, nggak cukup sekali. Benar. Ada beberapa tahapan gitu tetap ya. Jadi kayak marketing biasa ada beberapa tahapan. Tahap pertama nih kita endorse, misalkan nih kita mau endorse Raffi Ahmad lah misalkan. Ya untuk pertama kali kita endorse Raffi Ahmad jangan terlalu berekspektasi penjualannya naik, tapi minimal orang follow dulu akun kita, terus tahu nama kita dulu misalkan. Bener. Saya juga termasuk yang kayak gitu. Kalau misalkan dianya baru endorse gitu ya, cuman sekali gitu,
saya nggak kepo tuh. Ya. Tapi kalau udah beberapa kali di apa namanya di seleb yang sama misalkan gitu ya. Saya juga lama-lama ini yang kemarin nih. Akhirnya kepo gitu. Benar. Nah itu. Jadi harus berkali-kali. Jadi yang pertama itu ngenalin dulu namanya, ngenalin dulu sosmednya. Yang kedua mungkin masih sama ya. Nah yang ketiga mungkin itu baru bisa ke penjualan tuh bisa tuh. Nah si tujuan ini mempengaruhi konten yang akan disajikan oleh si selebgramnya atau si tiktokernya. Misalkan tujuan kita kan tadi pengenalan. Nah otomatis kita jangan nyuruh si artisnya atau selebgramnya tuh buat jualan, jangan dulu gitu. Santai dulu gitu. Kita misalkan ngenalin dengan cara dipakai dulu produknya gitu ya. Misalkan terus ya gimana caranya strategi dari pengusahanya itulah masing-masing ya. Jadi jangan sampai langsung penjualan gitu. Karena kalau saya sih kurang efektif kalau kayak gitu. Ya langsung hard selling kayak gitu ya? Ya hard selling, kebanyakan tuh yang endorse hard selling. Benar. Walaupun ngepek tapi menurut saya tuh kurang kedepannya tuh jadi kurang mantep gitu. Meskipun ngefek misalkan ya cukup ada traffic naik lah ya penjualan gitu ya. Ada penjualan tapi kan tidak akan seloyal yang endorse berkali-kali. Benar. Dibanding dengan orang yang mengenal brandnya gitu ya. Iya benar sih. Jadi kita tuh harus mengenalkan brandnya. Kita konsumen tuh nanti bisa belinya 2 kali, 3 kali. Benar. Gitu. Ya contohnya mungkin saya gitu ya. Jadi ketika kenal brand kayak Aerostreet sesuai dengan kebutuhan saya, akhirnya saya beli sekali, 2 kali, 3 kali kayak gitu. Benar. Karena saya udah tahu brandnya udah saya inget gitu. Ya. Dan kalau tujuannya endorse itu awareness ya, pengenalan. Nah itu mungkin saat itu nggak beli. Benar. Tapi belinya nanti gitu. Benar. Karena kitanya udah tahu nih, wah bagus nih toko ini, kita follow dulu deh. Siapa tahu nanti nyari sepatu gitu. Benar gitu. Jadi belinya tuh nanti kalau sebulan kemudian, 2 bulan kemudian gitu. Iya benar. Ketika itu bentuknya dia targetnya adalah awareness kayak gitu ya. Iya. Mungkin kayak tadi kalau misalkan targetnya adalah selling kayak gitu ya. Penjualan ya mungkin bisa juga terjual trafficnya tinggi kayak gitu ya. Tapi secara awareness mungkin nggak ada kayak gitu ya. Kalau targetnya awareness misalkan mungkin di awal-awal kok nggak ada pengaruhnya sih, nggak ada yang beli misal gitu ya. Hanya sedikit gitu. Tapi mungkin lama-lama kok naik nih. Ini dari mana nih kayak gitu ya. Nah itu pembeliannya nggak langsung pas hari itu atau pembeliannya tuh tidak ketika kontennya lagi gitu. Tapi bisa pas kontennya udah turun si followersnya seleb ini baru beli gitu. Benar. Ya mungkin aja si selebnya misalkan gitu ya, postingnya tengah bulan gitu ya. Uang udah mulai habis nih. Tapi kita udah followersnya udah tahu nih, udah kenal nih. Udah kepo sering lah, gitu udah sering wah. Raffi Ahmad sering pakai ini nih, apa nih gitu. Iya gitu. Akhirnya pas akhir bulan ketika gajian dia beli gitu. Padahal di akhir bulan ini misalkan Raffi Ahmad ini nggak ngonten tentang brand kita gitu. Benar. Nah itu yang pertama. Yang kedua, usahakan kita minta waktu endorse itu jangan digabung dengan brand lain. Soalnya kayak contohnya si Padil Jaidi deh. Oh si Padil, iya. Padil Jaidi itu ketika upload endorsean itu sampai bisa belasan itu di maraton. Di story maraton gitu. Jadi titik-titik ya. Iya titik-titik endorsean semua gitu. Aduh. Kita sebagai penonton juga jadinya lupa ini dia promosiin apa ya, malah fokus kita ke si Padilnya ini. Benar. Fokusnya ke si Padil yang cara promosinya lucu gitu ya. Iya. Jadi kita malah terhibur dengan kontennya tapi malah nggak beli gitu. Iya benar. Karena terlalu banyak rapat gitu. Tiba-tiba jualan mukena, tiba-tiba jualan baju tidur, tiba-tiba jualan sepatu, tiba-tiba jualan apa. Ya ibaratnya boro-boro inget sama brandnya, beli aja enggak gitu ya. Iya, boro-boro beli, inget aja enggak gitu.
Ya maksudnya kalau inget kan nanti mungkin dia jadi langganan Jis. Nah, iya Ya sih, gitu iya kan. Jadi langganan. Tapi kalau ini mah kalau targetnya Ya, cuma ya, beli ya. aja paling beli sekali gitu kan. Nah ini mah boro-boro beli sekali gitu Ya ya. baru-baru apa ya maksudnya nggak beli langsung, Heeh. tapi ingat aja enggak gitu ya. Iya. Gimana sih? Jadi pusing. Ya pokoknya gitu lah. Jadi orang tuh nggak langsung beli, orang nggak langsung beli. Tapi kalau mau beli minggu depan udah lupa gitu. Iya, iya. Nah usahakan minta si selebgramnya ini minta waktunya dipisah gitu. Biar fokus kayak gitu ya. Biar fokus bener. Terus kalau bisa sih jangan di awal-awal tuh jangan terlalu hard selling, jangan terlalu jualan. Jadi misalkan ngajak selebgramnya ke toko kita udah gitu aja. Atau misalkan foto dia lagi pakai produk kita ada mereknya misalkan udah. Nah baru nanti setelah agak lama baru nih kita hard selling bisa gitu. Benar. Jadi followers pun merasa tidak, oh ini bukan iklan gitu. Iya. Kita bisa nikmatin lah ya kontennya dan ketika tertarik ya baru beli kayak gitu ya. Nah itu yang kedua ya. Oke. Jadi minta postingannya itu dipisah sama endorsean lain gitu. Benar. Waktunya juga dipisah, terus waktunya juga di jam-jam biasa aja gitu. Jangan yang wah ini waktunya endorse gitu. Didapetin gitu Iya, kan. benar. Orang lupa sama brand kita gitu. Benar. Nah lanjut masalah di konten nih. Oke, apa nih? Nah kita nggak bisa menyerahkan kontennya ke artisnya nih. Tanpa kisi-kisi sama sekali. Itu sebaiknya jangan kayak gitu. Nanti malah apa ya, bentuk kontennya itu enggak sesuai dengan apa ya? Harapan. Iya, ibaratnya ekspektasi. branding dari si produknya gitu ya. Benar. Jadi tadi kan ada tujuan tuh. Jadi harus sesuai tujuan kontennya. Mau apa nih? Nah terus misalkan si brandnya ini konsepnya apa nih gitu. Apakah brand yang elegan, brand apa gitu. Maka konsepnya juga harus sesuai dengan brandnya gitu. Minimal kita ngasih kisi-kisinya gitu. Untuk arah dari konten ini mau kemana nih gitu. Tujuannya apa gitu. Benar. Yang sampai brand kita ini apa namanya konsepnya ini elegan gitu ya. Diiklanin dengan cara yang apa ya? Kocak, sederhana misalkan gitu ya. Iya, jadi bisa jadi salah target market juga. Bener. Apalagi misalkan si selebgramnya ini menerima endorsement banyak kan misalkan. Otomatis orang yang nge-follow dia pun dari kelas menengah ada, kelas atas ada gitu. Nah jadi ketika dia menyajikannya misalkan, wah ini kelihatannya mahal nih padahal murah gitu. Jadi orang yang kelas menengah bawah mungkin nggak berani klik, ini mah mahal saya nggak mau ngecek nggak mau kepo gitu. Benar. Karena mungkin disajikannya terlalu elegan gitu, terlalu mahal gitu. Iya benar. Terlihatnya target pasarnya itu ya, tadi kalangan menengah ke bawah diiklanin dengan cara terlalu mewah gitu ya. Kesan yang ditanggap penontonnya, wah ini mah brand mahal nih kayak gitu ya. Sehingga ya orang klik aja nggak berani gitu. Iya benar. Nah begitu juga sebaliknya nih, misalkan barangnya mewah tapi disajikan secara mirip UMKM gitu. Iya. Nah ketika diklik orang udah berani ngeklik nih, tapi ketika dilihat harganya wah harganya mahal banget gitu. Jadi nggak jadi beli gitu. Benar. Ya berarti memang pemberian kisi-kisi, pemberian tema untuk kontennya ini benar-benar penting ya. Iya, ya pokoknya yang tahu bisnisnya itu kan kita gitu. Yang tahu bisnisnya, yang tahu produknya, targetnya siapa kita. Nah otomatis kita harus menentukan arahnya mau kemana nih gitu. Benar. Jangan sampai ya bebas lah terserah masnya misalnya, terserah selebgramnya, terserah tiktokernya. Nah itu menurut saya kurang tepat. Itu ya yang ketiga ya. Yang pertama itu tadi ada targetnya jangan yang nggak masuk akal kayak gitu ya.
Ya, tujuannya. Tujuannya jangan yang tidak masuk akal. Yang kedua itu tadi waktu posting tuh ya, minta jangan dibarengin sama endorsan yang lainnya kayak gitu ya. iya. Biar orang bisa fokus kayak gitu. Ya. Dan barusan yang ketiga itu soal konten kayak gitu ya. Ya, kontennya kita tetap harus menentukan arahnya. Arah kontennya nih kita harus menentukan. Karena kita yang tahu bisnisnya, kita yang tahu segala macamnya, jangan sampai salah arah gitu kontennya. Benar. Nah selanjutnya masih ada Jis? Masih ada. Nah ini nggak kalah penting juga nih siapanya nih. Iya, jadi kita mau endorse siapa nih? Misalkan endorse Padil, cocok gak nih Padil buat brand kita gitu? Benar. Nah, kita harus lihat dulu nih cara dia endorse gimana, video-video sebelumnya gimana. Contoh misalkan Fadil kan bawaannya kocak lah. Bisa nggak nih brand kita dipromosikan secara kocak gitu? Nah gitu. Cocok gak nih sama target followersnya gitu? Followers kan kalau followers kan bisa dilihat bisa ada dianalisa lah. Misalkan jumlah laki-lakinya berapa, jumlah perempuannya berapa, yang interaksi misalkan umur berapa, itu kan ada tuh analisanya. Nah minta ke selebgramnya tuh minta insight-nya lah. Ya ibaratnya data apa ya? Data profilnya lah, data audiensnya. Data audiensnya benar. Ya minta data audiensnya, minta insight-nya bagaimana sih gitu. Jadi kita bisa ngerti nih, oh nih karakternya cocok gak nih buat brand kita gitu. Benar. Kita benar-benar harus memilih gitu ya, seleb ataupun artis yang mau kita endorse. Ya. Supaya sesuai dengan brand kita atau produk kita gitu ya. Benar. Contoh misalkan kita mau jual produk yang maco misalkan misalkan jaket tema militer misalkan. Tapi nge-endorse TikToker yang misalkan banci misalkan. Yang notabene kalau banci followersnya kan ibu-ibu gitu ya, ibu-ibu atau misalkan perempuan, banyak perempuannya gitu. Itu nggak ngepek lah gitu. Salah produk gitu. Benar. Ini bakal jadi salah satu poin yang sangat berpengaruh besar sih buat penjualan produk kita ya. Iya, benar. Kalau salah misalkan kita jualan produk anak-anak gitu. Nah kalau misalkan kita jualnya ke Deddy Corbuzier misalnya gitu ya. Iya. Nggak cocok ya. Nggak cocok. Harusnya ke YouTuber kayak yang anak-anak tuh yang sering unboxing mainan gitu ya. Yang family friendly lah. Iya betul. Yang family misalkan kita produknya anak-anak nih. Misalkan maju tidur anak misalkan. Bisa nyari yang followersnya ibu-ibu, disukai ibu-ibu. Ibu-ibu nonton siapa sih biasanya di YouTube misalkan. Gitu. Jangan yang misalkan close the door kan sangat mungkin ada tapi ya marketnya terluas lah gitu. Benar. Dan kemungkinan banyak laki-lakinya itu yang nonton gitu. Benar. Terlalu ya sosok Deddy aja udah sangat maskulin kayak gitu ya. Iya maskulin. Maskulin terus terlihat pemikir gitu ya. Iya. Kontennya berat-berat gitu. Sedangkan produk kita misalkan untuk anak-anak gitu kurang tepat ya. Ya lebih baik nge-endorse Atta Halilintar kalau misalkan produknya anak-anak ya, karena bisa jadi ibu-ibu yang beli gitu. Benar. Kalau dulu gitu ya, Atta kan sangat digemari anak-anak gitu ya, remaja gitu ya. Remaja, benar-benar. Jadi ya kayak gitulah, kita harus nyocokin dulu nih si data followersnya tuh kayak gimana sih, audiensnya sih orang ini gitu. Benar. Baru nanti kalau udah sesuai, baru nih endorse gitu. Iya kayak gitu ya. Yang sampai teman-teman salah pilih selebnya lah kayak gitu ya. Benar. Oke, masih ada Jis selain 4 poin itu? Udah sih itu aja poinnya. Oke, itu ya 4 poin supaya nggak salah ketika endorse nih ya. Iya. Yang paling parah tuh itu tadi yang orang menggantungkan semuanya ke si
artisnya gitu. Mulai dari kontennya, mulai dari cara penyajiannya, mulai dari waktunya juga gitu. Semuanya diatur sama orang ini gitu. Kita terima beres aja. Nah itu kesalahan gitu. Benar. Karena tahu bisnisnya kan kita, tapi kok dia ngatur orang yang nggak tahu ini gitu. Kecuali misalkan selebgramnya udah tahu lah, kita jelasin dulu kisi-kisinya, baru nanti dibuatin, itu masih oke lah. Ya ibaratnya kalau misalkan si selebnya itu ya udah Pak. Kita ada konsep gini-gini nih misalkan. Iya, coba kirimin produknya apa, nanti kita buatin konsepnya. Kita kasih konsepnya ke Bapak, masuk enggak nih? Ya, ada approval dulu. Iya. Ya, ada persetujuan dulu. Jadi bikin konsep dulu, draftnya, masuk enggak nih konsepnya? Kalau oke, misalkan lanjut bikin kontennya misalkan. Kalau itu mah sebetulnya enak ya. Nah itu masih enak. Tapi kalau misalkan sampai kita ngelempar bola udah aja terserah dia, itu kan beresiko lah. Benar. Ya tadi tidak sesuai nanti tidak sesuai harapan kita gitu ya. Benar. Itu kan yang tidak kita mau kayak gitu ya. Padahal kita udah ngeluarin uang endorse itu wah gede misalnya gitu ya. Ya benar. Coba teman-teman yang udah punya pengalaman endorse kira-kira gimana nih? Apakah pernah ada endorsement teman-teman yang wah sesuai ekspektasi misalnya gitu ya. Kok nggak sesuai dengan harapan? Coba komentar di kolom komentar ya, kita sharing-sharing ya. Dan kalau misalkan teman-teman pengen endorse Jis ke Kebun Desain. Bisa juga. Bisa ya? Bisa juga. Teman-teman kalau mau endorse bisa nih. Tinggal hubungi aja nomor yang ada di bawah ya. Selain itu kita juga membuka jasa desain logo, desain kemasan, terus jasa pendaftaran merek bisa ke Kebun Desain, pendaftaran PT Perorangan, NIB dan lain-lain bisa juga ke Kebun Desain. Tinggal hubungi nomornya WA yang ada di bawah atau yang ada di deskripsi ya. Ya betul. Gitu. Nah itu ya teman-teman ya, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau teman-teman yang mau endorse lagi, jadi punya tahapan-tahapannya ataupun kerangka berpikirnya tuh ya seperti tadi lah ya, 4 poin tadi ya. Itu bisa dipraktekkan kayak gitu. Oke, thank you, sampai jumpa di video kita selanjutnya. Bye-bye.